Warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وألهمنا إلهام الملائكة المقربين وارزقنا فهم الأنبياء والمرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kasih sayangnya kepada kita, yang terus memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, sehingga alhamdulillah tsumma alhamdulillah kita sekarang bisa berkumpul di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di masjid atau musholahnya Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik makhluk yang paling sempurna zahir dan batinnya. Zahirnya sempurna, matanya mata yang paling bagus, hidungnya hidung yang paling bagus, tangannya paling bagus, kakinya paling bagus, zahirnya sempurna, ya, sehingga dikatakan dalam sebuah syair, ka'annaka khuliqta kama tasha'u, seakan-akan kamu ini dilahirkan sesuai dengan keinginan kamu. Saking sempurnanya beliau, zahirnya sempurna, batinnya pun sempurna, ya, batinnya sempurna. Saking sempurnanya batin beliau, hati beliau itu langsung dibelah oleh malaikat Jibril, kemudian dicuci dengan air zam-zam. Padahal ini hati beliau itu sudah suci, tambah disucikan lagi untuk menyempurnakan daripada kesucian beliau, menyempurnakan daripada batin beliau. Zahirnya sempurna, batinnya sempurna. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang begitu sempurna seperti ini rela dicaci, rela dimaki, rela bersusah payah, keluar keringat, bahkan keluar darah, agar bagaimana kita umatnya bisa selamat di dunia sampai nanti di akhirat. Maka bagaimana kita salawat, senantiasa bersalawat kepada beliau. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammad. Semoga salawat kita diterima dan kita menjadi umat baginda Rasulullah SAW yang hakiki, yang nanti kelak mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan ngaji kita hari ini, marilah kita sama-sama membacakan Al-Fatihah. Kita niatkan yang pertama kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada pengarang kitab ini. Hari ini kita akan ngaji Riyadhus Shalihin. Kemudian kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita, kepada orang-orang yang kita cintai, dan semoga Al-Fatihah ini memberikan keberkahan agar kita mendapatkan ilmu yang berkah untuk diri kita, keluarga kita, dan umat seluruh alam. Ila hadhihi niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan melanjutkan saya terakhir ngaji di sini, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, bab tentang alamati hubbillahi ta'ala, yaitu tentang tanda-tanda kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala al-abda kepada hambanya. Maka kita akan mulai dengan hadis yang pertama. Kemarin sebelumnya kita telah membacakan firman-Nya, mungkin udah agak lama ya Pak ya. Ya, maka ini kita akan lanjutkan hadisnya. Nah, semoga mungkin dulu masih ada nyantol-nyantol kan, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala qala, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi ini. Jadi ada namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala yang melalui lisannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kan ada firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memang langsung firman dari Allah, tanpa ada mafhum, tanpa ada, kalau kita kayak hafalan gitu loh. Jadi contoh saya bilang A, B, C, Bapak ngulangi A, B, C. Nah, seperti itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berupa Al-Quran. Memang lafaz dan maknanya benar-benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lafaz dan maknanya betul-betul langsung dari Allah, ya. Lafaznya seperti itu, ya maknanya seperti itu. Walaupun nanti maknanya bisa kita tangkap bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat keimanan, sesuai dengan tingkat kesolehan, sesuai dengan tingkat keilmuan, ya. Bertingkat-tingkat pemahaman dalam Al-Quran. Ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita sebut dengan Al-Quran. Ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berupa hadis qudsi, ya. Hadis qudsi yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang melalui lisan baginda Rasulullah SAW. Perkara yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian baginda Rasulullah SAW menyampaikan sesuai dengan perkara yang dapat kita fahami, ya, sesuai dengan perkara yang dapat kita fahami. Dan ini tidak termasuk di dalam Al-Quran. Tetapi apakah ini firman Allah? Firman Allah, tapi melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya hadis qudsi. Jadi firman Allah melalui lisannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Al-Quran, bedanya apa dengan Al-Quran? Al-Quran itu makna dan lafadznya, ya. Kalau ini lafadznya sesuai dengan kefahaman baginda Rasulullah untuk memudahkan kita menerima. Tetapi kalau Al-Quran, lafadznya langsung dari Allah. Jadi apa ABC turunnya, gitu. Kalau mafhum yang dari baginda Rasulullah SAW, ini sesuai dengan kefahaman baginda Rasulullah SAW yang memudahkan kita umatnya untuk mengerti, ya. Paham sampai sini, ya? Maka ini adalah firman Allah SWT yang berupa hadis qudsi. Apa firman Allah tersebut? Man, barang siapa adali walian, menyakiti bagi aku seorang kekasih, seorang wali, faqad adantuhu bil harbi, maka dia telah mengizinkan aku untuk berperang dengannya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang pertama dalam hadis ini, barang siapa yang menyakiti daripada kekasihku, ya, menyakiti orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, faqad adantuhu bil harbi, maka dia telah mengizinkan aku untuknya dengan perang. Maksudnya apa? Maksudnya barang siapa yang menyakiti walinya Allah,
yang menyakiti kekasih Allah, maka siap-siaplah Allah Subhanahu wa taala akan berperang dengannya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati ketika kita berurusan dengan kekasih-kekasih Allah, dengan wali-wali Allah. Karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia telah tersakiti, maka siap-siap kita mengadakan perang yang terbesar. Bukan perang dengan Rusia. Sekarang kan ada perang Rusia Ukraina, Masya Allah. Yang sering megang medsos yang masih agak-agak muda nih tahu ini kan. Wah, Rusia Ukraina, Masya Allah. Dan itu Rusia yang katanya militer kedua terjago di dunia, ya, berperang dengan Ukraina. Wah, habis Ukraina itu kita udah anggap besar. Perang Israel dengan Palestina, ya, perang ini dengan itu, ini dengan itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka ini adalah manusia yang masih banyak kelemahannya. Itu pun coba kita pikir, Amerika, Rusia yang besar-besar negaranya, besar-besar militernya, nuklirnya tuh ada ratusan, Pak. Nuklir mereka ada ratusan. Satu nuklir jatuh kira-kira sekitar 300 km hancur. Satu nuklir. Jadi kalau dia tuh Bantar Gebang dibom, sampai sejauh barat kali kena. Jatuhnya di sini, Pak. Itu bisa sampai sejauh barat kena. Satu nuklir. Kalau ratusan gimana? Ya. Ini pun kita sudah merasa ngeri. Bagaimana dengan kita perang dengan rajanya raja, dengan yang menciptakan negara, yang menciptakan dunia, yang menciptakan akhirat, yang menciptakan surga, yang menciptakan neraka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ngerinya? Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus berhati-hati dengan wali-walinya, kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana kita tahu orang itu walinya Allah atau bukan? Dia ini kekasih Allah atau bukan, tuh gimana kita tahu? Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling gampang untuk kita bagaimana kita tahu siapa kekasih-kekasih Allah, yaitu siapa orang yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepadanya untuk bisa bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Siapa saja yang dia beragama Islam, yang meyakini Allah sebagai Tuhannya, yang meyakini baginda Rasulullah SAW sebagai Rasulnya, maka dia adalah kekasih-kekasihnya Allah, ya. Maka dia adalah kekasihnya Allah. Bagaimana tidak, Allah Subhanahu wa taala telah pilih dia untuk nanti menjadi calon raja-raja di surganya Allah SWT, ya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak usah kita terlalu muluk-muluk. Oh, kalau tetangga saya kan ini biasa-biasa aja, ini nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, ya nggak apa-apa, digibahin juga nggak apa-apa, astagfirullahaladzim, ya, disakitin juga nggak apa-apa. Oh, jangan gitu, Pak. Tetangga Anda ini adalah orang iman. Maka dalam satu hadis disebutkan, ada seseorang, walaupun ini bukan patokan. Kenapa? Karena perkara langka. An-nadir la hukmalahu, perkara yang langka tidak bisa dijadikan patokan, tidak bisa dijadikan hukum. Tetapi ini jadi satu pelajaran bagi kita. Ada satu hadis yang menerangkan mafhumnya, seseorang dia ini bermaksiat sampai tidak ada jarak bagi dia dan neraka kecuali satu jengkal.
Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata sebelum kematiannya dia buat satu perkara, yang satu perkara ini menyenangkan Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mati di dalam kebaikan tersebut, mati husnul khotimah. Sehingga apa? Allah SWT mengampuni dosanya dan dia dimasukkan ke dalam syurga. Dan ada seseorang yang dia ini amal, tetapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kematiannya ternyata ada kemurkaan Allah SWT dalam hatinya, sehingga sebelum kematiannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia berbuat satu maksiat, kemudian Allah cabut nyawanya sehingga dia mati dalam kemaksiatan tersebut. Sehingga dikatakan waktu itu sebelum dia maksiat tidak ada jarak dia dengan surga kecuali satu jengkal saja. Tetapi dengan sebab kemurkaan Allah, kemudian dia mau buat maksiat dan mati dalam kemaksiatan tersebut, amalnya tidak diterima dan dicampakkan dia ke dalam neraka. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya apa? Maksudnya jangan kita ini mudah dalam menjudge orang lain, mudah dalam menghakimi orang lain. Oh, saya paling baik, itu tetangga saya tidak sholat-sholat, tidak ngaji-ngaji, dia buruk. Saya yang baik, saya sholat hari-hari, saya ngaji hari-hari, maka saya yang baik, dia buruk. Oh tidak, belum tentu Pak. Tetapi ingat, perkara-perkara ngaji-ngaji, hadis-hadis, pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan hati adalah pelajaran untuk kita menilai hati kita masing-masing, bukan untuk menilai hati orang lain, ya. Bukan, oh dia ini walaupun ngaji hatinya jelek, itu bukan. Yang tahu hatinya itu dia dan Allah, ya. Yang tahu hatinya dia dan Allah. Maka ketika ada pelajaran tentang hati, kita lihat hati kita masing-masing. Karena yang tahu hati kita ya kita sendiri, maka kita lihat hati kita sudah benar belum. Oh jadi nggak apa-apa ya Pak, kalau yang penting sholat saja, penting hati saya baik ya, walaupun saya nggak ke masjid, saya nggak musola, saya nggak ngaji, itu nggak apa-apa. Oh tidak begitu, karena seperti yang saya bilang tadi, itu perkara yang langka, ya, perkara yang jarang-jarang terjadi. Yaitu perkara yang langka tidak bisa dijadikan patokan. An-nadir la hukmalahu. Adapun patokannya, adapun hukumnya seperti apa? Yaitu yamutul mar'u ala ma'asya. Seseorang biasanya akan mati, akan berada di akhir sesuai dengan apa kebiasaan hidupnya. Sesuai dengan apa kebiasaan hidupnya. Inilah yang umum. Orang yang hari-hari datang ke masjid, datang ke musola, udah tanda, oh pokoknya zuhur jam 11.39, mau ada orang mau nggak ada orang tetap datang, ya. Oh asar jam 14.50, mau ada orang nggak ada orang tetap datang. Orang yang hari-hari ke musola, hari-hari ngaji, maka insya Allah wafatnya dalam keadaan baik, wafatnya dalam keadaan diridhoi Allah SWT. Ini hukumnya. Ini perkara yang kita jadikan patokan, karena biasanya seperti ini. Baginda Rasulullah SAW mensabdakan seperti yang tadi, seperti seseorang yang maksiat kemudian jadi baik, ada, tetapi jarang. Maksudnya jangan kita mudah menghukumi orang lain, ya. Jangan mudah menghukumi orang lain, tetap kita berprasangka baik kepada orang yang buruk, dengan tetap kita mengajak dia kepada kebaikan dengan hikmah. Sambil kita menata hati kita, jangan merasa lebih baik daripada orang lain. Sehingga akan ada terus senantiasa ada perbaikan, ya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kemudian kita suudzon sama orang, jangan sampai kita gibah sama orang, mencaci orang, menyakiti orang, ternyata dia adalah walinya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga naudzubillah secara tidak langsung kita mengajak ribut Allah Subhanahu wa taala.
Apalagi orang itu terlihat soleh, Pak. Allah, ya. Apalagi orang tersebut terlihat soleh. Zahirnya aja sudah soleh, apalagi hatinya. Itu mestinya kita tuh harus berprasangka seperti itu, biar hati kita selamat. Yang buruk aja kita harus berprasangka baik, apalagi yang baik, ya. Apalagi kepada orang yang baik, orang yang hari-hari ke masjid, orang yang hari-hari ke mushola, orang yang hari-hari ngaji, ya. Kepada para ulama, para habaib, ya. Banyak kan terjadi, bisa kita lihat sekarang, seorang menyakiti ulama, menyakiti habaib, apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan dia terhadap dirinya sendiri, menghancurkan dia dengan dirinya sendiri. Bagaimana? Dengan skenario Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah Allah atur. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini perlu kita perhatikan. Perlu kita perhatikan. Kenapa? Karena sudah banyak terjadi. Ya, mau rakyat, mau pejabat, mau aparat, ya, kalau namanya udah menyakiti ulama, menyakiti habaib, menyakiti orang soleh, maka siap-siap menunggu kehancurannya. Dan biasanya dihancurkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dulu sebelum nanti di akhirat. Biasanya seperti itu, di dunia dulu sebelum nanti di akhirat. Maka hati-hati ketika kita berurusan dengan orang iman, ya. Dengan orang iman pokoknya baik aja. Datang orang minta-minta, orang iman minta-minta, kasih aja. Kalau nggak kasih ya kita tolak dengan baik, ya. Jangan udah nggak ngasih gerutu lagi. Allahu Akbar. Ada nggak Pak kayak gitu, Pak? Ada, tapi yang jauh sana, Pak, ya. Orang sini mah baik-baik nggak ada. Ya, Insya Allah kan ada kan udah nggak ngasih, marah-marah lagi, kamu tuh kerja masih muda gini tapi nggak ngasih. Allah Akbar. Kalaupun kita mau nasihatin dengan cara yang baik. Ada yang gini, ada yang berpendapat gini, saya kan ngasih, nah, setelah saya ngasih baru saya nasihatin. Oh, hati-hati, Pak, karena firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian membatalkan sedekah kalian dengan menyebut-nyebut dan menyakiti, ya. Jangan kita udah kasih sedekah bagus, tetapi sedekah yang kita kasih yang mungkin bisa menjadi tolak bala, sedekah yang kita kasih yang mungkin bisa menaikkan derajat kita di surga, sedekah yang kita kasih yang mungkin bisa mematikan azab kubur kita, sedekah yang kita kasih yang mungkin bisa menjadikan kita melintasi sirat secepat kilat, sedekah yang kita kasih yang mungkin timbangan amal kita waktu itu tengah-tengah, tetapi dengan sedekah yang kita kasih kemudian menjadi berat timbangan amal kebaikan. Sedekah yang kita kasih yang mungkin na'udzubillah menyebabkan perkara yang menyebabkan kita masuk ke dalam neraka, tetapi ternyata karena sedekah kita mematikan api neraka tersebut. Sedekah yang kita kasih yang bisa menjadi penyebab kebaikan kepada kita dengan sebab kita menyebut-nyebutkan kebaikan kita ataupun kita menyakiti orang yang kita beri, ternyata sedekah kita menjadi batal, ya. Maka kalaupun kita menasihati, nasihatilah dengan cara yang baik, karena belum tentu perkara yang benar bisa diterima dengan benar. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Taala selanjutnya dalam hadis qudsi ini, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in, dan tidaklah hambaku mendekatiku dengan sesuatu perkara ahabba ilayya, yang lebih mencintakan kepadaku, mimma aftaradtu alaihi, melebihi perkara yang telah aku fardukan kepadanya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, saat ini penting kita perhatikan, tidak ada perkara yang paling menyebabkan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala melebihi perkara yang telah Allah wajibkan kepada kita, ya. Yang telah Allah wajibkan kepada kita. Apa kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Mudahnya rukun Islam, rukun iman sama wajib, Pak, ya.
Rukun, tapi kalau misalkan secara zahir yaitu rukun Islam ya. Yang pertama yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua mengerjakan salat. Yang ketiga membayar zakat. Yang keempat puasa di bulan Ramadan. Yang kelima haji bagi yang mampu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penting untuk kita perhatikan ya. Alhamdulillah hari ini kita semua sudah syahadat ya. Kita puasa setahun sekali, bayar zakat pun setahun sekali, haji bagi yang mampu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling sering, yang hari-hari muncul di depan kita yaitu perkara yang paling penting, yaitu perkara salat. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling utama pentingkan salat. Jangan hanya ada orang zikir tidak mau salat. Baca Quran tidak mau salat. Buat sedekah tidak mau salat. Baca Quran bagus, zikir bagus, kemudian sedekah bagus, tapi jangan lupa yang paling utama yaitu salat. Sekali lagi, jangan kita jadikan ini untuk menilai orang lain. Jangan, oh itu tuh kayak sana tuh, kayak sering tuh kan, nanti muncul terlintas di benak kita, itu tuh yang rumah sana tuh, dikir aja nggak mau sholat. Nah, muncul lagi, balik lagi yang ke pertama. Mungkin dia sholat tapi kita tidak tahu, kita kan tidak melihat dia 24 jam ya. Mungkin ternyata dia wali Allah tapi kita tidak tahu. Maka hati-hati untuk kita suudzon, berprasangka buruk kepada orang ya. Jadikan ini untuk diri kita sendiri ya. Jangan ketika bilang, oh ini nggak pernah kelihatan di musola itu. Tetap kita berhusnudzon kepada dia, berprasangka baik, tetapi kita ajak dengan hikmah, dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, sehingga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita nanti semua masuk surga dalam keadaan rombongan, saling menguatkan dan tidak saling tuntut menuntut. Karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sering saya sampaikan di sini, nanti ada orang yang ketika dia mau masuk surga, kemudian datang seseorang yang megang kakinya. Maka ternyata pas dia menoleh, ya Allah tetangganya, ya Allah saudaranya, ya Allah kerabatnya. Ternyata kerabat itu telah bergantung-gantung di antara neraka dan surga. Maka waktu itu dia akan masuk surga, dia akan masuk neraka, dia pegang kaki kita yang akan masuk surga. Maka dia katakan, ya Allah, saudaraku ini enak-enak dia ke musola, enak-enak dia ngaji, dia lewat depan rumah saya hari-hari, dia hari-hari bertemu dengan saya, bertegur sapa dengan saya. Tetapi kalau ketemu saya, Allah yang dia bicarakan pabriknya, bisnisnya, perdagangannya, pertaniannya. Tidak pernah ya Allah dia ngajak saya untuk sholat ya Allah. Tidak pernah dia ngajak saya untuk ngaji ya Allah. Maka hari ini saya mau tuntut ya Allah agar dia masuk ke neraka bersama-sama saya ya Allah. Maka tetap kita husnudzon kepada saudara kita, kepada teman-teman kita yang belum datang ke musola, tetangga-tetangga kita yang belum datang ke musola, tetap kita husnudzon. Dia lebih baik dari saya, mungkin dia punya amalan yang tersembunyi yang saya nggak tahu, tetapi tetap kita ajak dengan kasih sayang, dengan kelembutan. Sampai sini ada yang mau tanya? Cukup insyaallah ya, sudah mau masuk isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima ngaji kita hari ini, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan ngaji kita sebab kebaikan untuk diri kita, keluarga kita dan umat seluruh alam. Doa Ustaz.